Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami takzimi dan yang kami hormati yakni pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang kami hormati pula yakni Bapak Rektor Bapak Abdul Aziz Wahab PAMAG, dan para dosen, khususnya bagi dosen pengampu kami yakni Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan makhluk hidup. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup berupa perubahan ukuran yang bersifat irreversible. Dan perkembangan sendiri adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna pada makhluk hidup itu sendiri. Jadi perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan ini beda sedikit. Dalam perbedaannya, kedua proses ini itu berjalan berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi pada semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Contoh pertumbuhan dan perkembangan itu seperti bayi menjadi anak kecil dan kemudian menjadi orang dewasa. Anak kucing menjadi kucing dewasa. Tanaman mangga, rambutan atau jeruk tumbuh menjadi pohon yang tinggi dan menjadi besar dengan buah yang lebat. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan proses alami yang dialami oleh semua makhluk hidup. Kemudian yang nomor 2 yaitu perkembangan bakal biji dan bakal buah. Perkembangan bakal biji itu tumbuh menjadi biji yang mengandung embrio dan endosper embrio. Perkembangan dari zigot melalui pembelahan mistosis. Endosperm kaya akan cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio. Struktur biji matang terdiri dari embrio, ketiledon, endosperm, dan kulit biji. Dan perkembangan bakal buah itu berkembang menjadi buah setelah penyerbukan. Dan penyerbukan itu berfungsi bagi buah. Fungsi buah itu adalah melindungi biji saat penyebaran oleh angin atau hewan. Proses perkembangan buah ini itu dalam penyerbukan, perangsangan perubahan hormon yang menyebabkan bakal buah itu berkembang. Dan dinding bakal buah ini itu berkembang menjadi perikarp, bagian dinding buah yang paling tebal. Maksudnya dari perikarp itu bagian dinding buah yang paling tebal. Bagian-bagian bunga lain itu bisa gugur saat adanya bakal buah itu berkembang. Jika tidak terjadi penyerbukan, buah itu tidak akan berkembang dan semua bagian bunga itu akan gugur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan mainstream primer yang terletak di ujung batang dan ujung akar yang dapat menyebabkan akar dan batang tumbuhan tersebut bertambah panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder yaitu disebabkan oleh aktivitas jaringan mainstream sekunder yang terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnosperma yang dapat menyebabkan diameter batang dan akar bertambah besar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang berasal dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri, seperti gen dan keadaan hormonal. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang berasal dari faktor lingkungan, seperti makanan, suhu, cahaya, air dan kelembapan, dan juga tanah. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik, yang selanjutnya ialah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan ini biasanya terjadi kepada seluruh bagian tubuhnya. Biasanya pertumbuhan ini diawali dari proses fertilisasi dan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini termasuk manusia dapat dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan embrionik ialah merujuk pada tahap awal perkembangan makhluk hidup, yaitu fertilisasi hingga pembentukan janin atau masa embrio. Pada tahap ini terjadi proses pembentukan struktur dasar tubuh dan organ-organ vital. Sedangkan pasca embrionik ialah merujuk pada masa perkembangan makhluk hidup setelah masa embrio, yaitu setelah pembentukan janin atau embrio selesai. Pada tahap ini terjadi proses penyempurnaan alat-alat tubuh, peningkatan ukuran tubuh dan perkembangan lebih lanjut hingga membentuk bentuk dewasa, mencapai bentuk dewasa. Dan yang selanjutnya ialah perkembangan pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik terjadi setelah masa embrio dan penyempurnaan alat-alat reproduksi dan peningkatan ukuran tubuh dan beberapa hewan yang mengalami regenerasi atau metamorfosis. Regenerasi proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak, contoh seperti cacing yang di pipih. Yang dimaksud metamorfosis itu ialah perubahan bentuk dari telur, larva hingga dewasa. Contohnya serangga, kupu-kupu, lalat, dan nyamuk yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, hingga imago. Dan jenis metamorfosis yang sempurna ialah metamorfosis yang sempurna atau holometabola, perubahan mencolok pada bentuk luar dan organ tubuh. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna lebih dikenal yaitu hemimetabola, perubahan bentuk yang tidak mencolok. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.